Kita bersyukur kepada Allah, luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mampunya kita mengawali hidup kita di masjid. Ini merupakan nikmat besar Bapak Ibu, dan kita mohon betul kepada Allah kiranya Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu mengawali hidup kita di masjid. Sering kami katakan Bapak Ibu, ketika tidur itu roh kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah kembalikan, ada yang tidak Allah kembalikan. Pernah kita dengar orang itu tidur malam, itu tidur selama-lamanya. Pagi dibangunkan, tidak bangun-bangunnya, kita kuburannya jadi Bapak Ibu. Kita alhamdulillah ditarik roh kita, dikembalikan kembali oleh Allah. Dan setelah Allah kembalikan, kita awali hidup kita setelah dikembalikan roh itu, kita awali hidup kita di masjid. Ini luar biasa Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mohon betul kepada Allah, Allah berikan kita keistiqomahan untuk selalu mampu mengawali hidup kita di masjid. Kemudian kita mohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati bernilai pahala. Kalau itu minta Bapak Ibu, paralah banyak pahala wawah. Sehari ke berapa detik, sejam berapa detik, semenit berapa detik, awak minta setiap detik bernilai pahala di sisi Allah. Mulia awak minta Bapak Ibu yang kami muliakan. Dalam kajian subuh kita kali ini, kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Maidah. Surah Al-Maidah ini surat hidangan, dan jadi istilah pula bagi orang setelah pengajian, adu maidah, adu Al-Maidah ya, adu hidangannya. Ini kini kau lihat surah Al-Maidah ayat 55 Bapak Ibu. Sering kami katakan Al-Quran ini Allah yang berkata-kata, ini kalamullah. Orang yang mendengarkan, menyimak ketika dibacakan kalamullah, maka dia akan mendapatkan rahmat. Begitu tinggi pentingnya kita mendengarkan apa yang akan Allah katakan. Dan di sini Bapak Ibu, Al-Maidah ayat 55 ini, di sini Allah informasikan kepada kita tipe-tipe yang bisa menolong kita. Jadi Ibu kalau ingin tahu siapa yang bisa menolong Ibu, cari lihat di Al-Maidah 55. Setelah baca di Al-Maidah 55 Bapak Ibu, ternyata yang menolong awak kok enggak orang tua awak. Yang menolong awak kok enggak istri awak dong. Yang menolong awak kok enggak lo suami awak dong Bapak Ibu. Ada ciri-cirinya yang Allah sampaikan. Maka penting kita ketahui Bapak Ibu, bagi yang belum punya suami, carilah ciri-ciri yang Allah kecian Pak. Kan risiko Allah kecian akan menolong apa? Aku kalau kamu cari suami itu, cari surah Al-Maidah 55. Tapi yang tak punya suami jangan cari lekole. Paling dapat kan terima surah itu lagi. Ya kan? Nak kini aku yang ngalalah dapat nikmati surah itu lagi. Itulah takdir awak tu. Itulah yang alun punya istri, cari Al-Maidah 55 untuk kawak cari calon istri Pak. Tapi bapak yang lah punya istri, yalah nikmati salah istri itu. Itulah takdir awak tu mah. Itu untuk orang yang alun punya istri. Kalau yang mencari istri, baik itulah Bapak Ibu untuk nak mencari minantu. Nak mencari minantu, cari Al-Maidah 55. Kemudian yang kamu mencari pemimpin, kalau kamu cari pemimpin, cari Al-Maidah 55. Kenapa? Karena risiko Allah sabit siapa yang akan menolong awak tu. Kalau suami awak berkarakter Al-Maidah 55, suami itu akan menolong awak. Kalau pemimpin awak berkarakter Al-Maidah 55, maka pemimpin itu akan menolong kita. Maka bersyukur Bapak Ibu. Makanya orang beriman itu enak, enjoy hidupnya Bapak Ibu. Kan Allah informasikan semua
tatanan kehidupan kita dari tidur sampai tidur lagi ada semua dalam Al-Quran. Jadi penting kita baca Al-Quran Bapak Ibu. Perhatian kuya, sianan ke menolong awak tu. Innama waliyukumullah. Sesungguhnya penolongmu hanyalah. Ini hanyalah Bapak Ibu. Ciri-ciri ku nak menolong awak di luar itu indah. Allah pakai kata-kata hanyalah. Yang pertama Allah. Innama waliyukumullah. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah. Itu lah penting waktu. Kalau Allah yakinkan yang menolong Allah, alaman diri Bapak Ibu. Tidak kecewa-kecewa pada Bapak Ibu. Pasti tidak kecewa, Allah yakin. Sering kami katakan di sini berulang-ulang biar Bapak Ibu berbakti kepada suami. Ketika berbakti kepada suami, tetap yakinkan yang menolongmu hanyalah Allah. Awak buian teh talua ka suami. Sudah tua maingkit piring sebalik-balik tu. Suami santai saya baca Qurannya. Awak lewat di ungkunya membawa piring sabalik tu. Tak ada penganaan menolong awak ada. Tu berfikir awak ala salahnya tolong baca Quran tu. Awak lama kita talua kayaknya. Hai awak putar 3 kali lah 3 trip awak lewat ungkunya. Awak kode lah kuncang-kuncang kopi yang seketik biar kawan kau tak rasa. Kawan kau tak rasa cikgu estiknya baca Quran tu balik. Nah, kalau awak tak baca Quran, baca apa-apa tu apa ni? Oh ya, innama waliyukumullah. Yang menolong ambo hanya Allah. Ambo magi tetalu ka suami itu untuk dapat pahala ambo. Tak mengharapkan ini. Nah, kan tanang waktu Bapak Ibu. Aman wak kan? Tadi mulai kita wacamkan Bapak Ibu yang menolong awak hanya Allah. Kemudian wa rasuluh dan rasulnya. Kalau rasul pasti menolong awak Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu oleh Bapak Ibu kalau orang hadir di tengah-tengah kehidupan Rasulullah betapa nikmatnya para sahabat yang hidup di tengah-tengah Rasulullah. Pasti Rasulullah itu menolongnya. Akhirnya kau baca Rasulullah ada ke awak ada. Awak amalkan Bapak Ibu. Awak amalkan selapa ke cik Rasulullah tu. Kalau awak amalkan cik Rasulullah tu, insyaallah Allah pun tolong awak. Kemudian siapa lagi yang ketiga? Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi nak menolong awak tu orang-orang yang beriman Bapak Ibu. Kalau suami awak beriman, suami awak menolong awak. Kalau istri awak beriman, istri awak menolong awak tu Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang berdiskusi, bolehkah nikah beda agama? Kalau baca Al-Maidah 55 pun tak diskusikan ada Bapak Ibu lah, pasti tidak. Jangan beda agama oleh Bapak Ibu. Seagamu awak ini. Tapi ini nak beriman dah, nak kanya tolong dia awak. Sama-sama Islam, isteri awak Islam, awak Islam. Tapi ini nak beriman dah, nak kanya tolong dia awak ada Bapak Ibu. Kalau Allah mengatakan, Allah mengatakan innama waliyukum, sesungguhnya penolongmu hanyalah. Hanyalah tu ya orang beriman tu jangan menolong awak. Jadi kalau awak isteri awak beriman atau lamban awak. Kalau suami awak beriman, ala aman awak tu Bapak Ibu. Biarlah dia nak cinta ke awak pun, tapi dia beriman. Ya, biarlah suami awak tu nak cinta ke awak, tapi dia beriman. Kalau dia beriman Bapak Ibu, dia nak mempadian awak susah tu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang nikah karena cinta tu maleset tu. Maleset. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tu hilang cintanya. Tapi kalau menikah karena iman, walaupun dia tidak cinta, dia tidak akan menzalimi kita Bapak Ibu. Karena beriman tu tak ingin menzalimi orang tu. Dia tak cinta kawak tu. Tapi kebutuhan awak dia penuhi. Abuknya cinta sayangnya kawak. Tapi kan awak nak nyikui tu. Apa payah awak tu. Awak pandai-pandainya padian. Tapi kalau orang beriman, walaupun dia tidak cinta, dia nak kanya padian isteri susah. Dia baru takut. Dia zalim ambo mah. Ambo duduk waktu mu lapang, biar mau tolong kada buat isteri ambo ko. Kalau beriman tentunya kan, dia rasa bersalah walaupun tidak cinta Bapak Ibu. Ini penting iman tadi. Kemudian apa lagi Allah mengatakan? Wallazina amanu lazina yuqimuna shalah. Yang akan menolong waktu orang yang solat Bapak Ibu.
pasti sholatnya tuh Bapak Ibu. Itu nolong awak itu Bapak Ibu. Kalau suami ibu benar sholatnya, apalagi salat di masjid lah, keberuntung benar jemaah begini kan. Suami istri yang salatnya di masjid itulah pasti suaminya tidak munafik, lah pasti beriman. Anak beruntung jemaah Masjid Jami' Hasanuddin Sabis Merabbika Allah beruntung suami istrinya beriman, itu digaransi itu. Rasulullah menginci adalah bertanya ke Rasulullah, apa? Amin ya Allah Rabbul Alamin. Orang bertanya ke Rasulullah kan, apa membedaan antara orang beriman dan beriman itu payah. Seperti khutbah Jumat Ustaz Arwad Kasri, kalau orang kafir itu hitam, kalau orang beriman putih, kalau orang munafik abu-abu. Nah, payah waktu kan. Mudah saya kecil Rasulullah. Jadi subuhnya di mana? Kalau subuhnya di masjid, itu orang beriman itu lah. Cuma jangan sekali saya baca lihat, nampaknya subuh ke masjid hari Senin kan, langsung buat anggapnya orang beriman. Bisa jadi kawan tu begadang dari malam, sama kawan-kawannya begadang kan, selama teman-teman nung dekat kerajaan ada orang lewat ke masjid, nampang tu cek ke masjid. Tapi buat cari tak seminggu lah, seminggunya salat subuhnya ke masjid, itu orang beriman. Jadilah kawan tu Bapak Ibu, jadilah menantu tu Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu lah pastinya nolong anak awak, pasti. Kalau ibu mengambil menantu sebagai orang beriman, walaupun dia tidak kaya, dia pasti menolong ibu itu mah. Walaupun dia tidak cintakan awak, tapi dia beriman, dia pasti akan menolong awak Bapak Ibu. Kalau ibu misalnya mengambil menantu dikarenakan cinta karena awak, ibu tidak sholat, itu rasa sek Bapak Ibu. Mungkin setahun 2 tahun yang sayang karena awak, yang cinta karena awak. Kok dia cinta karena awak saja perhatian Bapak Ibu. Awak sebagai mentua hanya perhatian doh. Atau batu-batu awak juga lahan. Andaknya bawa ke dokter juga lahan batu ibu mengagai aku aja. Ternyata awak tu punya cinta dan awak tapi dia tidak beriman, tapi dia tidak sholat. Ini pastian Bapak Ibu ya. Dan ini Bapak Ibu juga kita gunakan untuk merekrut karyawan Bapak Ibu. Merekrut karyawan karena ini nak menolong awak. Enggak, kita di pembangunan itu syarat mutlak Bapak Ibu, karyawan itu masuk kerajaan pastinya sholat dulu. Lai sholat sana salat, dia bolong-bolong salat aku. Mulai kini yang bolong-bolong jadi pastian salat. Kalau gabung semua aku harus sholat. Karena Allah mengajian yang kamu nolong engkau itu orang yang sholat. Itu nak kamu nolong aku. Kamu tak penting ijazah, tak penting tamai ada, yang penting sholat. Itu tekankan bana. Kemudian wa yutuna zakat, dan orang yang menunaikan zakat itu orang yang telah tidak sanggup untuk menunaikan zakat. Kemudian wa hum raqiun, dan mereka tunduk kepada Allah. Jadi kalau ada bocalian orang tunya beriman, inyo salat, inyo berzakat, inyo tunduk inyo aturan Allah, tunduk aturan Allah. Apa cari pakaiannya nampak, pakaian yang bersih tutup aurat, laki-laki tutup aurat. Itu tolong ibu tu. Tiba orang laki-laki ke rumah ibu Sarawak pendek, minta anak ibu saya pakai dia. Karena Sarawak pendek itu mau ke aurat, tak tunduk aja aturan Allah, walaupun nyo turun joto mengkile, tapi Sarawaknya pendek, no itu kecil. Jadi langsung terima lo Sarawaknya pendek. Kalau orang Sarawak pendek itu wahum raqimun, mereka tidak tunduk kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sudah paham. Al-Maidah 55 Allah gambarkan siapa yang menolong kita. Dan jangan ibu lupa tanggal 14 Februari itu yang akan kita pilih, itu yang akan menolong kita Bapak Ibu. Yang akan menolong kita bukan yang memberi kita uang, yang menolong kita kalau dia beriman, kalau dia sholat, kalau dia tunduk kepada Allah, itu yang kita pilih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.